Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi demonstrasi mahasiswa di kantor Bupati Pinrang berlangsung ricuh. Kloter pertama jemaah haji asal Indonesia mulai meninggalkan tanah suci. Pemerintah salurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah di Sinjai. Aksi demonstrasi mahasiswa di kantor Bupati Pinrang berlangsung ricuh. Kericuhan diduga dipicu saat mahasiswa yang berorasi menyinggung pribadi Bupati Pinrang. Aksi demonstrasi digelar kerukunan mahasiswa Pinrang Universitas Muslim Indonesia di kantor Bupati Pinrang berlangsung ricuh pada Selasa siang. Kejadian ini berawal dari personil Satpol PP yang berusaha membubarkan massa demonstrasi. Orasi mahasiswa saat berdemonstrasi ini dinilai di luar koridor karena menyinggung pribadi Bupati. Sehingga personil Satpol PP membubarkan aksi mahasiswa tersebut. Kalau persoalan sudah menyangkut pribadi, kami tidak terima semua. Izin Bang, boleh disebutkan bahasa yang dikeluarkan mahasiswa kemudian ini? Aduh, itu pokoknya dia singgung persoalan pribadi lah. Nah, mungkin ada rekamannya sama Anda juga itu persoalan itu. Silakan Anda yang menilai sendiri bagaimana. Oh, menyerang nama pribadi Bupati ini, Pak? Menyerang nama pribadi. Itu saya barangkali. Itu yang kurang diterima sama pegawainya, Pak? Iya. Sebagai pribadi juga saya tidak terima. Nah, persoalan itu kan artinya pribadinya Bupati ini. Beliau ada orang tua kita semua di sini. Dalam orasinya, mahasiswa berulang kali menyebut nama Andi Irwan Hamid yang diduga menjadi pemicu kericuan aksi tersebut. Pertama terkait kekerasan seksual, baik itu verbal maupun non-verbal di lingkup sekolah. Baik itu sekolah dasar, menengah, sampai atas. Yang kedua tentu kemudian yang diberikan oleh teman-teman KMP UMI itu terkait laporan masyarakat yang resah terkait pelajar yang kemudian di waktu jam sekolah menggunakan seragam sekolah pergi di tempat bermain biliar. Nah, ada pun tuntutan ketiga yakni kami meminta pemerintah daerah untuk mencari tahu terkait perizinan yang kemudian ada di Kabupaten Pinrang. Mahasiswa yang tergabung dalam KMP UMI ini mendesak pemerintah daerah untuk membentuk satuan tugas anti kekerasan seksual di sekolah. Juga memperkuat pengawasan pelajar sehingga tidak ada pelajar yang bolos ke tempat hiburan yang mengenakan seragam sekolah. Serta meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas tempat hiburan yang melanggar dan tidak memiliki izin. Aksi ini juga sempat diwarnai dengan ketegangan antara Kasatpol PP dengan personel kepolisian yang menolak pembubaran aksi demonstrasi itu. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. 4 orang anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Tamanggapa Raya, Kota Makassar ditangkap polisi. Motif para pelaku ingin menunjukkan kekuatannya di wilayah Makassar dan Kabupaten Goa. Satu persatu anggota geng motor bernama Apa Ada Apa Habis atau 3H ditangkap di rumahnya masing-masing di Kabupaten Goa. Para pelaku tak bisa mengelak karena polisi membawa pelaku lainnya yang tertangkap sebelumnya. Keempatnya adalah Yusril, Yusuf Alfarizi, Nur Alamsyah, dan Agusti. Mereka ditangkap karena diduga melakukan penyerangan terhadap sejumlah warga yang berada di tepi jalan Tamanggapa Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat 6 Juli lalu. Selain itu, para pelaku juga mengambil telepon genggam milik warga yang tertinggal di lokasi. Dalam penangkapan, polisi juga menyita sejumlah anak panah dan ketapel yang diduga digunakan untuk menyerang warga. Motif para pelaku melakukan aksinya lantaran hanya ingin menunjukkan kekuatannya di wilayah Makassar dan Kabupaten Goa. Dari hasil penyelidikan personel kami di lapangan, didapatilah para pelaku ini di daerah Goa, yang kebetulan pada saat pemeriksaan rupanya mereka adalah anggota geng motor, yang mana
geng motor ini cukup meresahkan dan ingin menunjukkan eksistensinya di wilayah Makassar dan Kabupaten Goa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku beserta barang bukti langsung dibawa untuk diperiksa penyidik di Treskrim Polda Sulsel. Polisi juga kini tengah mengejar pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 remaja yang kedapatan membawa senjata tajam ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan saat razia pada Minggu malam lalu. Polisi menggelar razia untuk mencegah aksi tawuran dan ancaman dari geng motor yang meresahkan warga. Tiga orang remaja yang berboncengan satu motor ini diberhentikan tim Resmo Polda Sulsel saat menggelar patroli. Benar saja, remaja yang ditangkap ini dalam keadaan mabuk, serta salah satunya membawa senjata tajam. Patroli dan razia premanisme Minggu malam lalu ini digelar tim Resmo Polda Sulsel di sejumlah jalan di Kota Makassar yang kerap dilalui oleh sejumlah geng motor. Tidak hanya itu, petugas juga menyasar preman yang berkedok tukang parkir liar, serta merazia sekumpulan pemuda yang mengkonsumsi minuman keras di pinggir jalan. Razia digelar dalam rangka mencegah aksi premanisme dan kejahatan jalanan seperti geng motor, begal, serta tawuran yang menggunakan anak panah. Kita melaksanakan operasi premanisme. Di antaranya adalah patroli skala besar yang mencakup areal Makassar Raya, Goa dengan Maros. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini akan kami rutinkan, akan tetap kami laksanakan berkelanjutan. Dan untuk sasaran dalam operasi ini adalah premanisme, kemudian tawuran, geng motor, beserta dengan sajam. Ini akan kami lakukan pemeriksaan, kemudian apakah sajam tersebut akan digunakan untuk tindak kejahatan atau tidak. Untuk ketiga orang remaja yang terjaring membawa senjata tajam langsung dibawa ke posko Resmo Polda Sulsel untuk diperiksa. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Motor roda 3 yang mengangkut puluhan kilogram kurma di Kota Makassar terjun ke sungai. Diduga kendaraan roda 3 ini masuk ke sungai karena menghindari mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Balik ke sana nanti lagi. Evakuasi terhadap motor 3 roda yang terjatuh di Kanal Hertasning, Kecamatan Rapocini, dilakukan oleh tim damkar Kota Makassar. Menggunakan tali baja, motor 3 roda ini ditarik dari dasar sungai ke atas tepian kanal. Proses evakuasi tak mudah karena petugas harus menyelam ke kanal untuk mengikatkan tali string tersebut ke badan kendaraan. Setelah 2 jam, petugas damkar dibantu warga akhirnya berhasil menaikkan badan kendaraan. Diduga kendaraan roda 3 pengangkut kurma ini jatuh karena berusaha menghindar mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan, hingga akhirnya hilang kendali dan masuk ke dalam sungai. Saya menghindari kendaraan yang lewat dan jalan sempit. Otomatis saya akan menghindar sedikit, ternyata bahu jalan yang sebelah kiri itu yang dipenuhi rumput mengenai ban belakang, sehingga sudah tidak bisa mengontrol kendaraan. Dan untungnya adalah posisinya kendaraan pelan, jadi saya mengikuti arah kendaraan sehingga menyusup ke sungai. Dan saya sempat tenggelam di dalam beberapa detik dan saya sadar secepatnya sehingga bisa terselamatkan. Tapi memang meski sempat tenggelam, pengemudi motor 3 roda tersebut selamat dan hanya mengalami luka ringan. Diimbau bagi warga untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara. Pastikan laju kendaraan Anda tidak melebihi batas maksimal. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Anda sedang bingung mencari tempat makan? Di Sunggu Minasa, Kabupaten Goa, ada rumah makan berkonsep di atas air. Selain menawarkan suasana asri dan sejuk, menu andalan ikan kudu-kudu juga disajikan dengan bumbu mangga. Gemericik air hujan dan riak air menambah kesan suasana alam di salah satu rumah makan di Jalan Poros Patalasang, Sunggu Minasa, Kabupaten Goa. Mengusung konsep rumah makan di atas air, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan air terjun buatan yang bisa dinikmati sambil bersantai bersama keluarga di saung di tepi kolam.
Untuk makanan, jangan khawatir, menu unggulan di tempat ini adalah ikan kudu-kudu bumbu mangga. Ikan laut berdaging tebal ini dimasak dengan potongan mangga muda, saus sambal Bangkok, dan perasan jeruk. Perpaduan rasa asam, pedas, dan segar menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kuliner. Yang kalau bumbu ikan kudu-kudu bumbu mangganya itu ya lumayan enak. Rate-nya mungkin 9 lah. 9/10. Nah, ikan kudu-kudu ini seperti biasa lembut. Nah, yang jadi spesial bumbu mangganya ini kayak raca mangga, bumbu kita yang masakan rumahan ala nenek. Asamnya, pedasnya, asinnya itu kayak lama begitu. Jadi dia agak benyek-benyek kayak masakan nenek. Jadi kalau makan di sini tuh kayak rasanya makan di rumah. Selain itu, fasilitas yang disediakan pun mendukung kenyamanan pengunjung, mulai dari area pemancingan, perahu bebek, hingga kolam hias untuk berinteraksi dengan ikan. Di sini tempat destinasinya juga sih, ada beberapa gazebo-nya juga Kak, ada wisatanya juga, ada air terjun. Wisatanya sih juga ada area pemancingan Kak, wahananya ada perahu bebek dan perahu dayung Kak. Untuk harga ikan kudu-kudu bumbu mangga dibanderol dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000. Dan ini bisa dimakan untuk 5 orang. Semoga lokasi ini bisa menjadi pilihan di akhir pekan Anda bersama keluarga. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.